balik ke kantor dulu, mau lanjutin video pendek ke film pendek dengan anak-anak, mau bicara tentang pemilu 2024. Ternyata menurut generasi Indonesia kaum milenial banyak loh yang belum paham tentang pemilu, apalagi pemilu serentak, pemilu panjang sepanjang tahun 2023 dan puncaknya sepanjang tahun 2024. Masyarakat akan bolak-balik TPS untuk mencoblos. Jadi perlu banyak edukasi kepada kaum milenial dan mungkin saja publik lain yang belum tahu tentang pemilu serentak 2024. Oke, sampai jumpa di kantor kita. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kemana ini? Dalam ruangan begitu, ruang rapat. Nurul, lagi ngapain nih? Lagi mengerjakan data pemilu Papua kemarin yang dikasih tugas itu. Wah, kenapa nggak kerja di atas? Pengen di sini. Weish, bahaya sekali. Ada siapa di atas? Ada Mas Agung. Oh, Izin Pak Ketum. Ya. Buat lanjutan video pemilu yang kemarin, apa hari ini ada hitung lagi? oh iya, sebentar. Nanti kita lihat lah judulnya. Mungkin kita bahas tentang TPS ya. Siapa tuh? Oh, tapi sebentar dulu. Saya rokok dulu kan baru keliling-keliling. Biasa, anak muda orang tua. Siapa mau dibikinin kopi Pak Ketum? Boleh. Kopi suara orang ini. Oke, jadi kita mulai dari apa tadi tempat pemungutan suara. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Mungkin Ali dan Mungkin yang ingin saya tanyakan, apa sih, siapa sih yang membentuk TPS itu? TPS itu tempat pemungutan suara. Harus tahu dulu sebelum siapa yang membentuk apa sih TPS itu. TPS itu apa? Tempat pemilihan suara, pemungutan suara. Tempat pemungutan, dia pungut, maka ada kotak suara di situ. Mungut, jadi orang datang itu taruh suaranya. TPS itu adalah tempat pemungutan suara pemilihan umum. Gitu. Jadi pemilu itu pasti ada TPS. Gitu. Nah, karena tempat pemungutan suara dibuatlah tempat itu tenda, halaman kantor, ruangan kantor kalau hujan. Lalu siapa yang membentuk TPS itu? Tempat pemungutan suara yang tadi ahli tanya. Tadi kau tanya itu ya? Iya. Tempat pemungutan suara itu dibentuk oleh KPPS, Komite Penyelenggara Pemungutan Suara. Mereka itu 7 orang. 7 orang di RT situ, di lingkungan situ. Kita sekarang di mana? Di situ. Tidak mungkin diambil dari jalan sebelah. Jalan sebelah itu TPS-nya sendiri. Nah, mereka 7 orang itu warga di situ, petugas yang ada di depan. Nanti kita jelaskan di video-video kita yang berikutnya. Nah, mereka ini diangkat oleh PPS, Panitia Pemungutan Suara. Panitia Pemungutan Suara itu ada di kelurahan. Dia berkantor di kelurahan. Jadi TPS itu tempat pemungutan suara pemilihan umum. Gitu. Diatur dalam undang-undang. Di setiap RT. Satu TPS itu isinya berapa orang? 300 pemilih. Orang yang terdaftar dan ada di lingkungan situ. Paham? Selain kelengkapan tadi, apakah ada kelengkapan lainnya? Ya, jadi selain itu tadi itu kelengkapan wajib. Jadi itu wajib. Yang lain, kelengkapan lain itu namanya pendukung. Pendukung itu sampul kertas. Jadi kertas suara itu datang, tidak ada sampulnya, kayak map itu adalah pendukung. Terus yang kedua ada tanda pengenal. Tanda pengenal untuk petugas. Jadi petugas KPPS itu ada tanda pengenalnya. Kalau tidak,
kita tidak mengenali bahwa siapa petugasnya. Itu sebagai tanda yang sah. Lalu yang berikut ada karet pengikat surat suara. Itu tanda. Ada karet. Kalau enggak kan dia tercecer. Karet. Lalu lem perekat. Lem perekat, lalu kantong plastik. Kantong plastik itu biasanya kertas suara dimasukkan biar dilindungi, baru dimasukin di map. Terus pena bolpen, pena atau bolpen. Tujuannya apa pena bolpen? Penghitungan suara. Caleg A 1, caleg B 2, 3 itu. Lalu kemudian gembok. Nah, gembok yang tadi dijelaskan. Setelah kertas suara selesai, digembok. Betul. Lalu apa lagi? Spidol. Terus lalu apa lagi? Formulir berita acara. Jadi selain surat suara, ada formulir untuk berapa total jumlah suara orang itu. Lalu yang berikut itu juga stiker tadi itu. Stiker yang untuk stiker yang ada di kotak suara. Kotak suara, serta yang paling terpenting adalah di setiap TPS itu selalu ada alat bantu untuk tunanetra. Jadi hak pilih dari penyandang cacat itu juga ada. Lalu apalagi di luar itu nanti ditempel daftar pasangan calon. Gitu. Kan kamu mau milih siapa? Orang kayak saya umpama calon, Bahar nama lengkapnya siapa sih? Nanti dilihat oh ini orangnya, nama lengkapnya ini. Lalu kemudian ada daftar salinan, daftar calon, terus di sebelahnya ada daftar pemilih tetap. Kamu lihat namamu. Biasa sesuai abjad. Oh, nama saya ada. Tuh. Jadi masuk cocokkan nama. Nah, itu namanya alat kelengkapan dari TPS tadi. Jadi selain kotak suara, surat suara, dan lain-lain. Nah, itu alat kelengkapan. Lalu untuk di TPS ini siapa aja yang diperbolehkan ada di dalam TPS? Ya, jadi TPS itu tempat pemungutan suara itu dalam bentuk tenda. Tenda lalu ada pembatas, lalu ada tali itu. Tidak semua orang masuk ke dalam. Nah, siapa orang-orang yang ada di dalam TPS? 1, petugas KPPS. Itu 7 orang ada di dalam. Ada yang menyerahkan kertas suara, ada yang mencatat, ada yang membaca, ada yang... Lalu siapa lagi? 2 orang satpam yang menjaga. Lalu siapa lagi yang ada di TPS? Petugas kesehatan. Mereka berada di samping, tidak ada di dalam. Mereka di samping. Lalu yang di dalam siapa lagi? Saksi partai politik. Jadi saksi partai politik itu ada di dalam situ. Lalu siapa lagi? Nomor-nomor yang ngantri untuk mencoblos. Ya. Kembali ke tadi saksi. Kalau ada 17 saksi, ada 17 partai politik, maka ada 17 kursi saksi di situ. Saksi untuk mengetahui bahwa orang sudah memilih. Lalu ada pemilih yang ngantri tadi. Ya. Lalu siapa-siapa yang di lingkungan di sekitar TPS? Pemantau pemilu. Pemantau pemilu itu dia berada di luar TPS. Gitu. Petugas medis, itu dia berada di luar TPS. Kenapa petugas medis? Orang mungkin ngantri dari pagi, tapi namanya jam 1 siang. Dia belum makan, pingsan. Nah, ini mereka-mereka yang ada di tempat pemungutan suara. Jadi kalau datang, lihat unsur itu ada tidak. Kalau tidak ada, harus ditanyakan. Ini petugas kesehatannya mana? Ini satpam kok nggak ada. Jadi mereka itu biasanya pakai linmas. Itu mereka pakai baju satpam, ada di situ. Saksi ada ID card. Nanti datang, diperiksa mandatnya. Betul saksi nggak? Jadi kalau saksi partai politik, pasti ada surat mandat. Surat mandat itu diserahkan ke petugas KPPS. Lalu ada pemantau, juga pemantau menyerahkan surat mandat. Tapi mereka berada di luar TPS. Di luar itu. Lalu ada pemilih mana? Nah, pemilih yang datang itu membawa surat undangan. Jadi 3 hari sebelum pencoblosan, petugas KPPS mengirim surat undangan kepada pemilih untuk datang. Surat undangan itu dia berisi apa saja. Jam pencoblosan dan tempat pemungutan suara. Begitu. Jadi kamu datang jam berapa itu? Itu perintah negara untuk melindungi hak konstitusi warga negara. Jadi negara wajib mengundang warganya untuk datang memilih. Begitu. Jadi itu kan itu tadi ada surat undangan, ada jamnya. Terus kalau misalkan di jam itu orang yang nggak bisa datang, itu bisa diganti jamnya atau bagaimana?
Jadi jam itu dikasih tahu, datang dari jam 7 sampai jam 1. Berarti kamu harus datang di antara jam itu. Bukan ditentukan bahwa kamu datang jam 10, jam 11, tidak. Mohon kehadirannya pemungutan suara di TPS 05, RT apa-apa. Jam 7 hingga jam 1. Terus kalau datang jam 2, kalau TPS sudah tutup, sudah tidak bisa. Kewajibannya apa? Negara telah melakukan kewajibannya untuk memberikan pelayanan demokrasi kepada warga negara dengan undangan. Kalau warga negara tidak menggunakan hak konstitusionalnya, yang penting negara telah menunaikan kewajibannya. Begitu. Jadi undangan itu adalah bentuk kertas undangan itu adalah bentuk dukungan negara untuk menjaga kedaulatan pemilih warga negaranya. Jadi kalau ada yang tidak dapat undangan, maka negara dalam hal ini KPU perlu dipertanyakan. Kenapa kami tidak mendapat undangan? Itulah banyak kecurangan yang terjadi di situ. Jadi untuk meminimalisir kecurangan pemilu, belajar dulu tentang lingkungan TPS dari tempat pemungutan suara. Begitu. Oke ya. Satu RT lebih dari 300 orang itu bisa, itu TPS-nya di bagaimana? Kan minimalnya 300 orang. Bukan minimal, maksimal. Jadi kalau di lingkungan RT itu ada padat penduduk. Ada satu RT yang isinya 500 orang, 700 orang, 1000 orang, 300 orang. Nah tinggal dibagi di wilayah itu berarti butuh berapa TPS. Kalau satu TPS isinya 300 orang. Gitu. Tapi kalau TPS-nya tidak cukup, ya digabung dengan RT tetangga. Jadi yang di sana separuh, di sini separuh, jadilah TPS. Begitu. Jadi bisa digabung. Bisa digabung. Nah itu diatur oleh panitia pemungutan suara yang di kelurahan tadi. Jadi kalau nanti mereka jadi petugas KPPS itu yang menentukan tadi tempat TPS. Begitu. Lalu kalau untuk di TPS ini kelengkapannya apa aja? Di TPS itu pertama bangunan. Tuh ada kalau orang datang kayak ngantri gitu, ada tenda lah. Itu penunjang sih. Tapi yang pertama itu adalah kotak suara. Jadi kotak suara itu alat kelengkapan. Kalau orang datang mau nyoblos di mana? Kotak suara. Kotak suara itu kalau yang kemarin ada berapa? 5. Nah, 5. 5 atau bukan, Ali? 5. 5 itu apa saja? Ada kotak suara. Kotak suaranya ada 5. 5 itu apa saja? 1. Presiden, oke. 2. Kepala daerah. Enggak, kepala daerah enggak. Kepala daerah serentak. Lalu saya calon apa dong? DPR. DPR RI. Lalu DPR? DPRD. Kabupaten. Lalu kemudian DPR? Jadi berapa? Ya 5 kotak suara. Karena yang dicoblos ada 5 kertas suara. Betul loh. Jadi kotak suara itu saya juga kan ada 5 kotak suara di situ. Untuk jumlah kertas suara tadi. Lalu ada juga apa? Surat suara. Jadi surat suara itu tadi yang 5 itu. 5 itu dikali berapa? Satu orang di TPS itu dapat berapa kertas suara? Satu orangnya berarti 5 kertas suara. Ya, betul. Kalau 300 orang berapa jadinya kertas suara? Berarti 5 kali 1.500. Ya, 1.500 plus ada kelebihan untuk orang yang tidak terdaftar di situ. Jadi itu surat suara. Lalu yang berikutnya yaitu tinta. Tinta itu untuk apa? Sebagai tanda sudah memilih. Ya, sebagai tanda untuk kalau sudah mencoblos. Terus apa lagi? Surat segel. Surat segel itu jadi kalau sudah habis pencoblosan, kertas suaranya sudah dihitung, dimasukkan kembali ke dalam kotaknya, lalu disegel. Dikunci lalu disegel. Kalau segelnya sobek, berarti ada kecurangan. Tuh.
Jadi itu alat kelengkapan. Lalu yang keenam itu alat untuk mencoblos. Alat untuk mencoblos itu apa? Ya, bilik. Kayak bilik itu bukan. Bukan. Alat untuk mencoblos itu Oh, paku sama bantalan. Itu alat untuk mencoblos. Lalu tempatnya, biliknya itu, tempat pemungutan suara. Jadi itu ada 7 alat kelengkapan yang ada di TPS. 7. Satu apa tadi? Kotak suara, surat suara, segel, bilik, alat kelengkapan, paku, dan seterusnya. Nah itu yang ada di TPS. Jadi kalau orang datang nggak dapat kertas suara, ya dia harus meminta. Kalau dia tidak minta, ya petugasnya ya melanggar undang-undang karena dia terdaftar sebagai pemilih di TPS itu. Jadi orang yang milih di TPS itu yang datang mencoblos, nanti ada namanya di luar, di dinding. Terima kasih banyak ya ketemu untuk sharing-sharing hari ini. Kita Ya. jadi lebih paham lagi tentang pemilu nanti 2024. Oke, jadi harus paham. Kenapa paham? Karena ini menjadi bagian. Saya ada di sini. Saya ada di tim, di pemilu, berurusan dengan barang ini. Jadi kalau sama dengan kamu kerja di bengkel tapi kamu nggak ngerti motor, apa coba? Kamu kerja di komputer tapi kamu nggak mengerti komputer, jadi percuma. Jadi harus diingat materinya, edukasi pemilu karena tidak semua orang paham tentang itu. Apalagi kalian ada di tim. Oke, jadi begitu. Pemilu berdaulat, Negara kuat. rumah suara torang. Torang bisa. Panas.